Kalau teman-teman berhasil mengunggah, berarti di sini ada dua keterangan ya. Yang pertama adalah keterangan sudah diupload. Nah, sudah diupload. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Di video kali ini kita akan memberikan informasi kembali yang tentunya akurat. Apa saja ciri-ciri dokumen UKIN yang berhasil diupload dan bisa diakses oleh tim penguji, baik dari dosen LPTK maupun dari guru yang ditunjuk. Kemudian kita akan mengkonfirmasi terkait tentang apakah email ID belajar itu bisa digunakan untuk upload video pembelajaran. Karena banyak di grup yang bertanya-tanya dan khawatir serta mempermasalahkan hal ini terus-menerus sehingga membuat yang lain juga khawatir, terutama yang sudah upload. Baik teman-teman, simak informasinya sampai habis. Akan tetapi bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru, 1 semangat buat catatan guru, dan cek juga video-video sebelumnya, barangkali ada informasi dan video yang bermanfaat. Karena hampir setiap hari ada 2-3 video yang kita upload terkait tentang program pendidikan profesi guru ini dan program pemerintah lainnya, dengan harapan teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate seputar program-program pemerintah. Jangan lupa juga ya teman-teman sekalian untuk ikut ya event tumbuh bersama kelas ID. Grand prize-nya adalah umroh gratis di tahun 2025. Selain itu ada 3 unit laptop dan uang tunai 10 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Caranya sangat mudah, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya kelas ID. Di sana sudah sangat-sangat jelas ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Yang pertama, kita ingin mengkonfirmasi apa saja yang menjadi ciri-ciri ketika teman-teman berhasil upload dokumen UKIN dan dokumennya bisa diakses oleh tim penguji. Nah, kami juga ingin mengkonfirmasi bahwasannya ya teman-teman ya, yang pada saat ini masih editing video, bahkan masih ada yang syuting video, dikerjakan segera, diselesaikan segera maksudnya teman-temannya, karena proses upload untuk dokumen UKIN baik modul ajar maupun video pembelajaran itu nanti di hari Minggu jam 12 malam. Karena biasanya tahap 1 dan tahap 2 itu nggak ada perpanjangan sama sekali. Oke. Nah, teman-teman, jadi di sini sangat simpel sebenarnya. Kalau teman-teman berhasil mengunggah, berarti di sini ada 2 keterangan ya. Yang pertama adalah keterangan sudah diupload. Nah, sudah diupload ini ya, ini artinya dokumen yang teman-teman unggah itu sudah berhasil diupload atau sudah berhasil diunggah di aplikasi UKIN. Jadi jangan bertanya-tanya lagi ya, Bang, apakah saya sudah berhasil unggah atau tidak? Teman-teman bisa lihat sendiri di aplikasi atau di akun UKIN-nya masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melihat ya perangkat pembelajaran dan modul ajar itu bisa diakses oleh tim penguji kita. Sebenarnya caranya sangat simpel dan sangat mudah. Silahkan teman-teman masuk ke email, kemudian masuk ke aplikasi UKIN ini, kemudian teman-teman buka untuk perangkat pembelajaran, terutama tentang video pembelajaran. Nah, silahkan di klik link yang 2 ini ya, diklik aja. Jika terbuka, otomatis orang lain pun termasuklah tim penguji itu bakal bisa melihat unggahan video teman-teman sekalian. Kemudian juga untuk perangkat pembelajaran teman-teman buka juga. Kalau teman-teman bisa buka dengan email yang lain di aplikasi UKIN yang sama, berarti semua dokumen UKIN maupun baik itu perangkat pembelajaran maupun video pembelajaran itu sudah berhasil diupload dan sudah berhasil dibuka atau bisa diakses oleh orang lain, termasuklah si penguji. Jadi jangan teman-teman berkhawatir lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah bisa ya video pembelajaran, terbaik itu video utuh maupun video editing, diupload di email belajar ID? Apakah bisa? Apakah boleh? Sedangkan tim penguji terutama dosen nggak punya email belajar ID. Apakah bisa diakses? Nah ya teman-teman, itu banyak banget ya yang dihebohkan juga di grup kita, kemudian ditanyakan di banyak media sosial termasuk di kolom komentar. Kita akan jawab video ini dengan sejelas-jelasnya. Nah, kita di sini sudah punya sampel ya teman-teman ya, yang menggunakan
akun belajar ID. Ini kita contoh aja deh ya teman-teman. Jadi sekali lagi, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah boleh saja teman-teman. Tapi pertanyaan lagi seperti ini, kan tim pengujinya nggak ada ID belajar. Jadi ya teman-teman ya, mau si tim penguji punya ID belajar atau tidak, ketika teman-teman sudah setting seperti ini ya, pada general access-nya menjadi anyone with the link serta status di sini ada viewer, ini bisa diakses oleh siapapun meskipun dia nggak punya ID belajar. Paham ya teman-teman ya? Mau pakai apa, karena nanti yang ngoreksinya itu bukan melalui email tapi melalui aplikasi Ukinnya. Nanti si tim penguji itu punya akun juga, dan mereka nanti bakal mengklik di aplikasi Ukinnya, bukan melalui email. Jadi nggak masalah si tim penguji itu mau pakai email pribadi kah, mau pakai email belajar kah untuk mengaksesnya, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ini tidak teman-teman jadikan seperti ini ya, masih statusnya seperti ini. Nah ini masalah kalau seperti ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah maka teman-teman ubah menjadi anyone with the link. Bang, apakah nanti terhapus sama sistem? Tidak ya. Kalau terhapus sama sistem itu adalah file-file yang sifatnya tidak baik teman-teman. Contohnya video-video yang dilarang ya. Nah itu biasanya dihapus, tapi nggak pernah kejadian juga teman-teman ya, nggak pernah kejadian juga seperti itu. Nah jadi apalagi ini adalah video pembelajaran yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang dilarang, otomatis 100% itu aman. Ini sudah dibuktikan di tahap 1 dan di tahap 2. Jadi tahap 3 nggak perlu khawatir. Dan informasi yang beredar ini juga informasi dari tahap 1, tahap 2. Maksudnya informasi yang tidak benar ini, bahwasanya tidak boleh menggunakan ID belajar, itu juga beredar di tahap sebelumnya ya teman-teman, tapi sudah dikonfirmasi. Bang, tapi LPTK saya meminta untuk mengupload di email biasa atau email pribadi. Itu nggak masalah juga teman-teman ya. Kalian mau upload mau upload videonya di email pribadi atau ID belajar, itu boleh aja. Nah saran Bang Am, kalau misalnya dosen atau LPTK sudah meminta seperti itu ya diikuti saja. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman nggak diminta dan saat ini telah mengupload video pembelajarannya di email belajar ya, belajar ID itu ya nggak usah diubah lagi teman-teman. Bang Am jamin 100% bakal lolos, bakal bisa dilihat sama tim penguji ya. Aman teman-teman, percaya aja sama Bang Am ya. Karena ini informasi yang beredar juga bikin gerah juga ya, bikin terutama teman-teman kita yang maksudnya nggak melek teknologi, jadi sedikit khawatir. Dan ini nanti bakal di-share kemana-mana seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman yang udah nonton video ini aman ya, di-share juga kepada yang lain, aman, 100% aman teman-teman ya. Ini sebenarnya udah berulang kali kita sampaikan. Jadi sekali lagi, mau email pribadi boleh, mau belajar ID juga boleh ya teman-teman ya. Bang saya ragu bang pakai ID belajar, ya udah upload aja di email pribadi juga nggak masalah. Nah seperti itu. Ini juga jangan lupa diatur ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah ya teman-teman, mudah-mudahan bisa terupload semuanya. Bagaimana, ini ada pertanyaan juga, bagaimana biar mengupload video utuh dan video edit itu cepat di Google Drive ya? Yang nggak ada caranya. Salah satu caranya adalah teman-teman gunakan WiFi yang kuat, bisa ke cafe dan lain sebagainya di jam-jam tertentu. Karena memang sudah Bang Am wanti-wanti di hari-hari sebelumnya ya, di 7 hari sebelumnya bahkan, bahwasan jangan mengupload file terutama video utuh yang terdiri dari 4 sampai 9 gigaan, bahkan ada yang belasan sampai puluhan gigaan di pada saat ini ya, bakal lemot banget teman-teman. Tapi kalian nggak perlu khawatir ya, dicoba aja terus dan jangan menggunakan HP untuk proses uploadnya, gunakan perangkat laptop ataupun komputer. Kemudian juga di sini ya teman-teman ya, ID belajar ini kenapa kita rekomendasikan ID belajar? Karena kapasitasnya juga lumayan banyak dan ini resmi dari pemerintah juga ya, dia resmi dari pemerintah. Kemudian kita juga daftar
PPG pakai ID belajar. Jadi nggak ada kaitannya dan juga nggak ada larangannya kalau teman-teman mengupload video utuh dan video edit itu di belajar ID, email belajar ID. Yang menjadi larangan adalah teman-teman nggak setting tadi pada bagian share ya, sehingga tidak bisa diakses atau dibuka oleh orang lain. Bang, saya sudah upload tapi nggak bisa dibuka. Nah, kalau teman-teman baru-baru upload ya, itu memang nggak bisa dibuka, masih ada processing, harus di-download. Nah, itu dibiarin aja, dalam 1 hari dibiarin, besoknya teman-teman buka bakal bisa. Nah, ya, jadi diproses dulu sama sistem emailnya. Nanti 1 hari berikutnya atau berapa jam berikutnya lah teman-teman buka lagi 100% itu bakal terbuka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sembari yang sudah melakukan proses upload, jangan lupa belajar UP ya. Uji pengetahuan nanti tanggal 16 sudah mulai. Nanti kita akan bimbing juga teman-teman. Sementara ini ya, ini soal dan kunci jawaban tryout PMM dan studi kasus kita sudah ready kan buat teman-teman sekalian. Di kelas ini ya, soal dan kunci jawaban tryout PMM dan studi kasus, lihat kelas saja seperti ini. Pada bagian materi ini adalah kunci jawaban soalnya persis banget sama yang di PM, dan kalian bisa buka satu persatu mulai dari PGSD, matematika, BK, PAUD, PJOK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, seni budaya, ekonomi, sejarah, biologi, fisika, Pancasila, bahasa Jawa, kimia, informatika, IPS, geografi, TKJ, dan MPLB, PLB, pendidikan luar biasa maksudnya, sosiologi, akuntansi. Nah, kemudian di sini untuk latihan-latihan kalian bisa ke latihan soal saja seperti ini. Nah, ya, di sini ada soal PCK, ada soal SJT, udah lengkap dan ini bakal terus diupdate teman-teman. Pokoknya tanggal 15 itu semua prodi kita upload ya di latihan ini. Kalau tryout kita nggak ada di sini karena teman-teman bisa tryout sendiri di PMM seperti itu ya. Nah, contohnya bagaimana kalau ngerjakan? Apakah ada pembahasan? Ada. Apakah ada pembetulan? Ada. Misalnya ya di latihan 1 PGSD PCK. Nah, kerjakan latihan seperti ini, kerjakan latihan aja seperti ini. Nah, ini soalnya di random. Jadi kalau teman-teman agar ingat itu dikerjakan aja terus-menerus. Nah, ini seorang guru SD mengajar sekolah lingkungan. Nah, berarti kan misalnya ini kita jawab ya, nomor 2. Tujuh apa pelajaran ini berarti video. Coba kita lihat aja. Seorang guru berarti rumus segitiga. Nah, ini berarti scaffolding. Kemudian ini berarti merasa aman. Nah, kumpulkan saja seperti ini. Jadi kalau sudah terjawab semua nanti tinggal kumpulkan aja. Nah, betul semua ya. Nah, di sini ada juga penjelasan. Nah, kalau mau diulang lagi silahkan diulang ya teman-teman ya. Betul semua ya tandanya tadi. Oke, kita coba lihat yang SJT misalnya, PGSD yang SJT. Teman-teman ini banyak prodi ya. Kita lihat ini SJT. Latihan 1 PGSD SJT, kerjakan latihan seperti ini. 5 soal aja teman-teman untuk mengingat, memancing. Dalam upaya. Nah, kita lihat aja di sini. Oke. Jadi nanti di soal-soal tryout itu ya 40-60% bakal keluar teman-teman. Bahkan 80% itu mirip dengan soal yang ada di tryout ya. Kita sembarang aja lah ya teman-teman ya. Oke. Jadi nanti tinggal dikumpulkan saja. Kemudian lihat hasil seperti ini. Kita lihat dapat hasilnya berapa. Nah, benar semua ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan latihan secara terus-menerus teman-teman nanti bakal terbiasa menjawab soal-soal baik yang PCK maupun SJT seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara mengaksesnya? Mudah banget teman-teman ya. Kalian langsung saja ke Google, ketikkan kelas ID seperti ini tanpa spasi. Nah, seperti ini ya. No saja. Kemudian klik pada bagian paling atas ya teman-teman. Kemudian di sini ada event ya. Kalau teman-teman beli kelas ini maka bisa dapat umroh gratis di tahun 2025. Bagi pendaftar baru tinggal klik daftar saja seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan nama, email yang aktif, password dan konfirmasi password, nanti tinggal daftar ya. Kemudian masuk sekarang. Ini harganya masih sangat-sangat promo teman-teman ya, di tanggal 15 nanti bakal naik sesuai harga normal kita ya, itu di atas 200.000 ya teman-teman ya. Ini masih sangat normal. Nah, kalian ke beli kelas aja. Kalau menggunakan HP itu di bagian bawah tampilannya ya. Dan jangan salah pilih kelas ya. Pilih kelas yang ini, tryout dan studi kasus PPG di PMM. Nah, teman-teman lihat kelas saya seperti ini. Dan pastikan prodinya ada di sini
ya. Pastikan prodi, semua prodi ada di sini ya teman-teman ya. Kemudian masukkan saja kode promonya sama PPG 2024 seperti ini ya. Nanti tinggal terapkan saja, maka akan berubah hanya segini teman-teman, udah dapat all in fasilitas. Kemudian bayar saja seperti ini teman-teman, dibayar aja. Kemudian tinggal teman-teman bayar menggunakan metode apa. Ada 3 pilihan di sini metode bayarnya: bank, wallet, dan QR. Kalau bank bagaimana? Misalnya bank dari BRI, klik saja BRI. Silahkan transfer ke virtual account number ini sesuai seperti persis teman-teman beli di kayak di itu ya, warung oranye, warung hijau sama ya teman-teman ya, atau warung hitam ya. Nah, pokoknya di jenis marketplace kan sama nih, hanya tinggal transfer saja ke virtual account number ini, namanya ini, dan nominal nih. Untuk admin itu sudah ditanggung sama platform kelas ID. Jadi teman-teman nggak perlu bayar admin lagi. Nah, untuk wallet tinggal pilih aja walletnya yang mana. Untuk pembayaran QR tinggal di barcode saja. Nah, ketika 2-3 detik teman-teman telah melakukan payment, kelasnya itu langsung bakal bisa dibuka. Di mana? Di menu kelas saya. Nah, menu kelas saya ini yang mana teman-teman? Yang ini. Nah, klik saja lihat kelas seperti ini, dan teman-teman bisa akses full semuanya ya. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada soal latihannya juga lengkap, dan ini bakal terus diupdate teman-teman sampai tanggal 15 terakhir nanti bakal kita update. Kemudian teraud, ini kan teraud ini persis sama dengan yang ada di PMM ya. Udah teman-teman akses di PMM-nya saja. Dan untuk latihan ini, karena ini latihan kita buat 5 soal biar teman-teman bisa lebih mudah ya dalam mengerjakannya dimanapun. Menggunakan HP sebenarnya bisa aja kalau teman-teman nanti pengerjaan latihannya seperti itu ya. Kayak ini, kalau ada keterangan memuat materi seperti ini tinggal ditunggu saja, jangan di close teman-teman, karena perharinya banyak sekali yang mengakses dari website kelas ID ini untuk keperluan PPG. Ya, alhamdulillah tahap 1 sebagian besar ya 100% lulus semua. Kemudian tahap 2 ya sebagian besar member dari kelas ID 100% lulus semuanya. Dan kita harapkan di tahap ketiga teman-teman yang member kelas ID juga 100% bisa lolos. Nah, nanti soal dan kunci jawaban teman-teman klik saja drive-nya seperti ini. Nah, ini lengkap ya. Ini bocorannya. Soalnya juga mirip persis di screenshot dari PMM-nya. Kalau untuk latihan nanti tinggal latihan di menu latihan. Kemudian ini studi kasusnya. Jadi kita nggak hanya kunci jawaban aja, tapi studi kasus juga sudah kita buatkan 350 kata plus-plus. Nah, seperti itu ya. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.